Halo Teknolovers, masih ingat dua ajudan Presiden Jokowi yang sempat viral melalui video wawancaranya menceritakan bagaimana mereka bisa terpilih jadi ajudan orang nomor 1 di Indonesia dan apa saja kegiatannya selama mendampingi keseharian Pak Presiden. Kedua ajudan itu adalah Letu Teddy Indrawijaya dan Ibtu Syarif Muhammad Fitriansyah yang bertugas di periode pertama Presiden Jokowi. Nah, saat pelantikan Presiden dan Wapres periode 2019-2024, banyak yang kepo nih, bagaimana nasib kedua asisten ajudan Pak Jokowi ini? Apakah masih mendampingi Presiden? Yuk, simak ulasannya. Kita mulai dari Kapten Inf Teddy Indrawijaya terlebih dulu. Siapa sangka mantan asisten ajudan Presiden Jokowi ini menjadi satu-satunya tentara asing yang lulus sekolah US Army Ranger, sekolah pasukan paling elit di Angkatan Darat Amerika Serikat. Ya, namanya juga militer Amerika Serikat, negara yang militernya paling kuat di dunia tidak asal menerima siswa. Sekolah ini punya seleksi yang ketat, ada 416 siswa yang mengikuti seleksi dari berbagai negara, seperti Jerman, Ukraina, Arab Saudi, Kanada, Belanda, dan Indonesia. Yang lulus hanya 76 siswa. Satu diantaranya siswa asing. Dialah siswa asal Indonesia Kapten Inf Teddy Indrawijaya. Not for the weak and faint-hearted, yang berarti bukan untuk mereka yang lemah dan pengecut. Begitulah tulisan yang tertera di gerbang pangkalan militer Fort Benning, Georgia. Teddy Indrawijaya telah membuktikan bahwa ia tidak lemah sehingga mampu menyingkirkan petarung lainnya. Teddy menjadi lulusan terbaik US Army Infantry School tahun 2019. Setelah serangkaian tes keras harus dilewati oleh semua peserta. Misalnya kemampuan individual dalam fisik, tes navigasi darat, tes taktis Ranger dalam tahap RAP Week, serta ada juga seleksi kepemimpinan dalam patroli. Bukan hanya bersekolah di sekolah militer pasukan elit Amerika Serikat, Kapten Teddy mencuri perhatian setelah beredar foto dirinya di depan Hall of Fame Ranger School. Terlihat salah satu perwira dari penjuru dunia yang masuk deretan, ada Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, selain PSBY, perwira TNI Angkatan Darat lainnya yang juga berhasil lulus di sekolah ini, ada Ex-Sekretaris Menko Polhukam Letjen Purnahot Mangaraja Panjaitan, mantan Sekjen Wantanas Letjen Purna Nugroho Widiotomo, Ex-Dangkodiklat TNI Angkatan Darat Letjen Purna Syaiful Rizal, dan beberapa perwira muda lainnya. Penghargaan telah diberikan kepada Kapten Teddy usai mengikuti pendidikan di Amerika Serikat, yakni Tab Ranger. Tab Ranger disandang Kapten Teddy sekaligus menjadikannya sebagai salah satu perwira TNI Angkatan Darat yang sukses meraih kualifikasi pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat. So, dengan demikian Kapten Teddy Indrawijaya berstatus salah satu prajurit terbaik yang dimiliki TNI Angkatan Darat saat ini. Awal karirnya dimulai saat lulus dari Akademi Militer 2011, kemudian ia melanjutkan karir sebagai prajurit infanteri di Kopassus. Bahkan sempat bertugas juga di Satuan Pas Pampres sebelum akhirnya jadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo. Ketika masih menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo saat melakukan siraman pernikahan, Pak Jokowi menghadiri dan turut menyiramkan air bunga kepada Teddy. Teddy mempersunting sang kekasih bernama Wita Nidia Hanifa tahun 2018 di Jakarta. Nah, setelah menjadi tangan kanan Presiden Jokowi selama satu periode dan meraih sederet prestasi, saat ini Teddy bertugas sebagai ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kalau Teddy Indrawijaya tadi dari Satuan TNI, asisten ajudan Pak Jokowi juga ada dari Satuan Kepolisian. Dialah Syarif Muhammad Fitriansyah. Menantu dari perwira Polri bidang reserse narkoba Kus Hartono Arif Sudrajat ini sukses mencuri perhatian warganet dengan aksi-aksinya menjalankan tugas mendampingi Pak Presiden. Syarif pernah viral ketika membantu Presiden Joko Widodo mengenakan helm di atas motor Kawasaki W175 berwarna hijau. Di mana kala itu Presiden Jokowi
meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya 12 November 2021. Tak hanya itu, pernah juga loh, sang ajudan yang akrab disapa Ian ini viral saat rela menjadikan punggungnya sebagai bantalan tanda tangan Presiden Jokowi. Hayo, siapa yang pernah dibuat pangling dengan pria ini? Tapi tahu nggak sih, ternyata sebelum bergabung dengan keluarga besar kepolisian, dulunya Syarif Muhammad Fitriansyah pernah mengikuti tes untuk menjadi abdi negara di institusi TNI, tapi tidak lolos. Daftar lagi, gagal lagi. 2 kali gagal jadi anggota TNI, pria kelahiran Pontianak 17 April 1991 ini tetap bersemangat meraih cita-citanya untuk menjadi tentara, mengikuti jejak ibunya sebagai Korps Wanita Angkatan Darat. Namun ia gagal mengikuti tes di Matra Laut maupun di darat. Dengan pantang menyerah, Syarif mencoba daftar menjadi calon anggota Kepolisian Republik Indonesia melalui Akademi Kepolisian Akpol hingga diterima. Dan yap, takdir memang menginginkan Syarif jadi seorang polisi. Belajar banyak dari kegagalan seleksi tentara membuatnya bisa melewati serangkaian tes di kepolisian. Pilihannya untuk menjadi taruna sebenarnya juga karena faktor biaya yang membuatnya tak sanggup melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di sejumlah universitas ternama Indonesia. Kepergian sang ayah membuatnya tak ingin merepotkan ibunda tercinta sehingga ia harus tanggung jawab membiayai kebutuhan sendiri. Syarif diterima di SMA Taruna Nusantara pun melalui jalur beasiswa. Lulus dari Akademi Kepolisian tahun 2012, barulah karirnya dimulai. Ia terpilih menjadi ajudan Presiden Jokowi di periode pertamanya. Pria yang akrab disapa Ian ini cukup aktif di Instagram. Ia kerap mengunggah momen kebersamaannya bersama sang istri, Widya Ariska. Ditugaskan jadi asisten sang presiden, baik Letu Teddy Indrawijaya dan Ibtu Syarif Muhammad Fitriansyah sama-sama memiliki pengalaman berharga bersama pemimpin negeri ini tentunya. Sungguh beruntung mereka bisa jadi ajudan presiden. Sejauh ini mayoritas ajudan presiden dikirim yang terbaik dari angkatannya. Nah, jika Syarif Muhammad sempat gagal 2 kali menjadi anggota TNI, tak seperti Kapten Teddy. Beda posisi tapi nasib sama sebagai ajudan presiden. Plus, sama-sama tampan pastinya. Gimana Teknolovers? Ada yang punya cita-cita jadi ajudan presiden juga nggak nih? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan share video ini. See you, bye-bye.